Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersukacita sebab di dalam Tuhan kita menikmati kasih sayang-Nya yang besar. Kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dia peduli, Dia sanggup menolong kita, dan kita bisa percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu pasti yang terbaik buat kita. Amin, puji Tuhan. Saya masih akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu. Mari bersama-sama kita membaca lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 saja. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebagaimana tadi saya kemukakan bahwa saya akan masih melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu dengan tema menjadi gereja yang kudus. Menjadi gereja yang dikhususkan untuk Allah. Dan saat ini adalah bagian yang ketiga, saudara. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali bahwa gereja itu dipanggil untuk hidup kudus bagi Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk mengkhususkan diri kita bagi Allah. Kita telah belajar bersama-sama bahwa secara posisi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita adalah umat milik kepunyaannya. Kita dikuduskan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menjadi milik kepunyaannya. Dan secara progresif, saudara, sebagai milik kepunyaannya, kita sementara diubahkan oleh Tuhan di dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita harus hidup terus-menerus bertumbuh dalam kekudusan, dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan pada akhirnya, saudara, kita akan kudus dalam pengertian yang sempurna, bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita saat kita berjumpa dengan Dia di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya, saudara, secara progresif sebagai milik kepunyaan Allah yang satu saat akan disempurnakan pada saat berjumpa dengan Yesus di surga nanti, maka dalam hidup ini kita harus berusaha untuk terus dibangun dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita harus berusaha untuk menjadi kudus dalam segala hal, sehingga hidup kita bertambah hari, bertambah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang menjadi komitmen kita di tahun ini, saudara. Kembali saya mau mengingatkan ada 5 poin penting dari ayat-ayat ini, ya, mengenai kekudusan. Yang pertama adalah bahwa kekudusan itu berasal dari Allah damai sejahtera. Yang kedua, kekudusan itu meliputi roh, jiwa, dan tubuh kita. Untuk poin pertama dan kedua ini telah kita pelajari bersama-sama dalam waktu 2 minggu berturut-turut. Dan yang ketiga adalah bahwa kekudusan itu adalah untuk Tuhan, dan dalam mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya kembali. Yang keempat, bahwa kekudusan itu akan bertumbuh dalam persekutuan kasih dengan sesama orang percaya. Dan yang kelima, saudara, bahwa kekudusan itu akan tumbuh dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan mempelajari ke-5 poin ini. Namun demikian, pada kesempatan ini saya akan membahas pada bagian yang ketiga
bahwa kekudusan itu adalah bagi Tuhan. Dan dalam mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan Kristus kembali. Amin. Supaya pada saat Dia datang kembali kita kedapatan menjadi orang-orang yang layak bagi Tuhan. Dan kita dibawa masuk dalam kemuliaan kekal selama-lamanya dalam kerajaan surga. Mari perhatikan kembali saudara. Saya membaca ayat 23 bagian B aja ya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat menjelang kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dari ayat-ayat ini saudara ada 3 bagian penting yang akan saya sampaikan. Mungkin sudah ditayangkan. Bahwa yang pertama, kekudusan itu berarti tidak bercacat di hadapan Tuhan dan tidak bercacat di hadapan manusia. Jadi kekudusan yang kita persembahkan untuk Tuhan, kekudusan dalam kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali, itu berarti tidak bercacat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Yang kedua, bahwa kekudusan itu haruslah dimotivasi oleh kenyataan bahwa Kristus itu akan datang kembali untuk memberi upah bagi umat-umat yang setia kepadanya. Amin. Dia akan memberi upah bagi kita dan bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat, untuk menghukum orang-orang yang jahat. Dan yang ketiga saudara, bahwa ternyata menurut ayat-ayat ini adalah bahwa kekudusan itu bergantung pada panggilan Tuhan, bergantung pada kesetiaannya, dan bergantung pada kekuatan atau kuasanya. Mari pada bagian yang ketiga ini, bahwa kekudusan itu adalah untuk Tuhan, dan dalam mempersiapkan diri kita, kita akan mempelajari 3 hal itu. Mari kita lihat saudara bahwa kekudusan itu berarti tidak bercacat di hadapan Tuhan dan tidak bercacat di hadapan manusia. Setelah Petrus berdoa supaya kita dikuduskan seluruhnya, maka dia katakan supaya kamu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Perhatikan. Jadi orang kudus itu tak bercacat, saudara. Amin. Tidak ada celahnya. Sempurna dia. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tidak bercacat di hadapan manusia. Namun demikian saya perlu menjelaskan bahwa tidak bercacat itu tidak berarti bahwa kita akan mencapai kesempurnaan pada saat kedatangan Yesus kembali tanpa kita berbuat salah atau tanpa kita berbuat dosa. Tidak, saudara. Tidak bercacat itu tidak berarti bahwa kita tidak melakukan kesalahan lagi. Bahwa kita tidak berdosa lagi. Tidak demikian, saudara. Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa kesalahan sama sekali, tanpa dosa sama sekali. Kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, sekalipun kita tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa yang kita sengaja, tetapi kenyataannya, saudara, setiap hari masih saja kita bersalah, masih saja kita berdosa karena kekilafan. Amin. Kita nggak sengaja loh menyakiti hati orang, kita nggak sengaja membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi kadang-kadang kita khilaf, saudara. Kadang-kadang karena keberdosaan kita refleks, kita melakukan pelanggaran yang memang tidak kita inginkan. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang khilaf itu mudah menyesal. Dan dia bertobat. Beda dengan orang yang sengaja berbuat dosa. Kalau sengaja dia tidak menyesal setelah melakukan dosa.
Tapi kita tidak, saudara. Sekalipun kita tidak sengaja berbuat dosa, tapi kenyataannya selalu saja ada kilafnya kita. Amin. Itu membuktikan bahwa kita tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa kita melakukan kesalahan dalam hidup ini. Ada banyak kesalahan yang sekalipun tidak kita mau, tidak kita sengaja, tapi sering kali kita kilaf. Makanya seseorang itu harus sabar seorang akan yang lain. Amin. Ada orang yang bilang, maaf saya tidak bermaksud demikian. Maaf saya tidak bermaksud untuk melukai kamu. Maaf saya tidak bermaksud melakukan itu. Saya menyesal, saya minta maaf. Ini orang-orang yang kilaf. Ya, kalau kita ngomong yang contoh yang lebih gampang itu ada pembunuhan terencana, itu hukumannya sangat berat. Ada yang tidak sengaja karena membela diri atau mungkin karena kecelakaan. Saudara, tidak bercacat celah atau tak bercacat tidak berarti bahwa kita akan dapat mencapai kesempurnaan pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua tanpa kita melakukan kesalahan dalam hidup ini. Kenyataannya kita banyak sekali kilaf, saudara. Amin. Makanya mari kita sabar seorang akan yang lain. Kita lemah lembut dan mau saling menolong untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara, sebagai contoh yang lain, kita ini selalu berusaha untuk mengasihi Tuhan. Kita berusaha untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Tetapi kenyataannya saudara, kita seringkali mengasihi dengan cara yang salah. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain, tetapi kenyataannya seringkali kita tidak melakukannya dengan baik, tidak melakukannya dengan sempurna. Saya mengasihi jemaat, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi seringkali kasih yang saya berikan tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh Tuhan. Saya ingin memberi yang terbaik, saya ingin memberi perhatian, saya ingin memberikan apa yang Bapak Ibu butuhkan, tapi kadang-kadang karena kondisi, karena situasi. Besuk aja sudah nggak boleh lagi sekarang ini, karena pandemi ini. Nggak bisa ngobrol terlalu lama, ya nggak bisa mengunjungi saat di rumah sakit. Kita nggak bisa sempurna. Saudara, Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 memerintahkan kita supaya kita bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, itu perintah Tuhan. Tapi kenyataannya saudara, sebagai manusia, seringkali kita juga menggerutu. Seringkali kita bersungut-sungut. Kadang kita juga tidak berdoa karena beban berat membuat kita marah mungkin, kecewa mungkin, ada banyak orang tidak berdoa. Dan seringkali kita juga tidak mengucap syukur dalam segala hal. Ada saja persungutan, ada saja gerutuan. Itu realita yang kita hadapi. Jadi tidak bercacat tidak berarti bahwa kita akan menjadi sempurna tanpa kita melakukan dosa, tanpa kita melakukan kesalahan. Kemudian saudara, bicara tentang lidah saja, Alkitab berkata, kita tidak akan dapat secara sempurna mengendalikan lidah kita, mengendalikan perkataan kita. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan saya salah ngomong kan begitu. Kalau saya metani khotbah saya dengarkan lagi rekamannya, saya salah ngomong di sini. Kadang ngomongnya kesosolan begitu ya, karena keburu mungkin. Coba lihat di dalam Yakobus 3 ayat 2 dan Yakobus 3 ayat 8. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol perkataan kita. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Nah itu. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan tubuhnya. Realitanya, kita tidak sempurna. Kita nggak selalu bisa mengontrol lidah kita.
Coba baca ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Soal lidah saja kita banyak bersalah, saudara. Jadi tidak bercacat tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi dalam hidup ini. Bahkan saya harus jujur, saya banyak melakukan juga kesalahan. Kemudian saudara, siapa yang tidak pernah melakukan pelanggaran dalam satu hari? Saya pikir tidak ada. Lalu apa artinya saudara? Tidak bercacat tidaklah berarti bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan lagi atau tidak berbuat dosa lagi. Lalu apa maksudnya tidak bercacat, saudara? Tidak bercacat itu berarti bahwa kita ini memiliki hati nurani yang bersih, saudara. Maksud saya seperti ini, kita tidak dapat dituduh kita ini sengaja berbuat dosa atau sengaja berbuat salah di hadapan Tuhan. Yang kebanyakan itu khilaf. Dan di hadapan manusia, saudara, kita tidak dapat dituduh bersalah karena saat kita melakukan kesalahan pada orang lain, kita selalu berusaha untuk memperbaikinya. Kita selalu berusaha untuk menyelesaikannya. Amin, saudara. Kita bersalah karena bukan karena kita menginginkannya. Kita tidak menghendakinya, tapi ada kekhilafan. Dan tatkala kita bersalah pada orang lain, kita mau menyelesaikannya, kita mau membereskannya, kita tidak mau ada ganjalan di belakang hari. Ada orang yang punya masalah lari dari masalah. Kalau itu sengaja. Tidak bercacat artinya tidak ada alasan menuduh kita bahwa kita sengaja melakukan kejahatan. Sengaja berbuat dosa. Tidak bercacat artinya ketika kita bersalah pada orang lain, kita selalu berusaha untuk memperbaikinya. Amin. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata, sabarlah seorang terhadap yang lain. Miliki belas kasihan. Istri-istri, suamimu gak sempurna. Suami-suami istrimu juga gak sempurna. Orang tua, anak-anakmu gak sempurna. Anak-anak orang tamu juga gak sempurna. Jemaat pendetamu gak sempurna. Pendeta, jemaatmu juga gak sempurna. Ada aja kelirunya, makanya harus sabar. Tapi kalau ada pergumulan, semuanya berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Amin. Untuk membereskannya, untuk berdamai seorang akan yang lain. Ya, kalau ada masalah bukan soal suka ngomongin di belakang, wah ini begini, sesuatu yang tidak benar, tapi ada masalah diselesaikan, datang baik-baik, saya minta maaf. Tadi saya melakukan kesalahan, saya bicara, aduh kalau gitu saya bersalah, saya minta maaf. Saya akan memperbaikinya. Amin, saudara. Itu penting. Jadi sekalipun kita tidak sempurna, kita punya hati nurani yang bersih. Karena di hadapan Tuhan kita telah membereskan dosa dari hati kita. Ingat kemarin, perubahan hidup itu adalah inside out, dari dalam keluar. Kita udah beres dulu dari hati kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang keluar dari hati sengaja kita lakukan. Sekalipun kita tidak sempurna, tidak ada masalah yang tidak kita berusaha untuk menyelesaikannya. Ini yang dimaksud dengan tidak bercacat, saudara. Coba lihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Amin. Apa Paulus tidak pernah bersalah? Pernah. Dia pernah konflik dengan Barnabas.
Dia pernah konflik dengan Petrus, tapi Paulus punya hati nurani yang bersih. Dia membereskan dosanya dari dalam hati, mulai dari hatinya. Dan kalau ada masalah, Paulus selalu berusaha untuk menyelesaikannya. Bukan lari dari masalah. Amin, saudara. Ingat, Tuhan itu selalu melihat hati kita, saudara. Pada waktu Samuel diminta untuk mengurapi anak-anak Isai untuk menjadi raja, maka Allah memandang Daud bukan karena perawakannya, tetapi Allah memandang Daud karena hatinya. Amin, saudara. Enggak ada orang yang sempurna, tapi lihat hatinya baik enggak? Lemah lembut enggak? Mau bertobat enggak? Mau menyelesaikan masalah enggak? Kalau cari orang yang sempurna enggak akan nemu, tapi cari orang yang hatinya baik. Amin, saudara. Yang hatinya diubahkan oleh Tuhan. Kata Samuel, Tuhan, orang ini kah jadi raja? Manusia, Tuhan tidak melihat apa yang dipandang oleh manusia. Manusia memandang perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Baru akhir-akhir ini aja istri saya bilang, kamu kok hitam sih Pak? Loh, memang dulu tidak ketok. Dulu kok mau sama aku? Ya aku lihat hatimu. Namanya manusia ya lihat hitamnya juga gitu. Tapi Tuhan selalu melihat hati. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Kita ini berbuat kekudusan bukan berarti secara lahiriah saja. Secara agamawi kita tampil rapi, kita membawa Alkitab, kita melakukan kegiatan agamawi, kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan, kita berlutut menyembah Tuhan. Tapi yang penting hatinya itu bagaimana? Amin, saudara. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Kalau ketemu orang lain ramahnya nggak ketulungan, good morning, selamat pagi, tapi hatinya awas kan kok ya. Tuhan selalu mengutamakan hati. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sempurna, tidak bercacat, bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kita memiliki hati nurani yang murni, yang telah dibereskan. Membereskan dosa mulai dari hati. Kalau melakukan kesalahan, punya inisiatif, punya kemauan untuk menyelesaikannya. Ingat, Tuhan selalu melihat motivasi. Orang memandang, pria memandang perempuan dan menginginkan dalam hati itu sudah dianggap berzina oleh Tuhan. Iri hati, dengki, keserakahan, dan kesombongan adalah dosa hati. Ada banyak orang yang tampilannya kayak cool banget, tapi belum tentu dengan hatinya. Tidak bercacat tidak berarti bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan, tapi kita telah membereskan dosa-dosa mulai dari hati, sehingga tidak ada alasan untuk menuduh kita bersalah karena kita memang merencanakan dosa. Kita punya hati yang telah diubahkan. Setelah kita melakukan kesalahan pada orang lain, kita mau memperbaikinya. Amin. Kita bertanggung jawab. Itu maksudnya tidak bercacat. Bereskan dosa. Pertama-tama mulai dari hati. Bersihkan pikiran kita. Isi dengan firman. Baru akan mengalir pada tubuh kita. Perilaku kita benar-benar kudus karena hati kita kudus.
Banyak orang munafik, sikapnya kelihatan begitu baik, tapi hatinya begitu jahat. Tapi anak-anak Tuhan tidak bercacat, karena hatinya telah diubahkan, maka kehidupannya akan mempermuliakan Tuhan. Yang berikutnya saudara, kekudusan itu dimotivasi oleh fakta bahwa Kristus akan datang untuk memberi upah kepada umatnya, dan dia akan menghakimi orang-orang yang jahat. Saya tidak akan membuka ayat yang begitu banyak, tetapi Paulus itu saudara, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 10, 2 ayat 19, 3 ayat 13, 4 ayat 13 sampai 17, pasal 5 ayat 23, Petrus dia selalu mengacu pada hari kedatangan Tuhan kembali. Petrus selalu mengacu pada kedatangan Tuhan kembali. Nah saudara, saya baru sadar, rupanya dari tadi saya ngomongnya Paulus ya. Ini surat Petrus saudara, maaf kalau tadi saya banyak ngomong Paulus, maksud saya itu Petrus. Ya kan? Nggak ada yang sempurna. Oke, tapi saya sudah membereskannya. Coba satu saja, dalam 2 Petrus 5 ayat 23. 2 Petrus 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 maksud saya. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi Paulus selalu mengacu kepada kedatangan Kristus Yesus. Jadi kalau kita hidup kudus, tujuannya adalah untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya pada saat dia datang kembali, saudara, kita ditemukan berlayak di hadapan Tuhan. Ternyata kita telah memiliki kehidupan yang tidak bercacat. Dimulai dari pertobatan di dalam hati. Kita orang-orang yang mau menyelesaikan masalah kita dengan orang lain. Bukan orang-orang yang lari dari masalah. Ingat ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang talenta, maka kita harus rindu mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia." Amin. Itu yang kita harapkan, saudara. Kita hidup kudus karena kita menantikan mahkota itu, saudara. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi mari kita hidup dalam kekudusan karena kita ingin mendengar perkataan Tuhan. Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang bijaksana, misalkan begitu. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita rindukan. Sewaktu-waktu Tuhan datang, kita sudah siap menyambut kedatangannya. Amin. Itu sesuatu yang harus kita bangun. Dan yang ketiga, saudara, ternyata kekudusan itu bergantung pada panggilan Tuhan, bergantung pada kesetiaannya, dan bergantung pada kuasanya. Saya membaca ayat yang ke-24, saudara. Dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Saudara, Paulus kalau menasihati kita, kalau memberi dorongan kita, selalu mengingatkan kita kepada kesetiaan Tuhan. Contohnya saudara dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Ditulis seperti ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia.
Dia selalu membawa pikiran kita, hati kita untuk melihat kesetiaan Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, coba kita lihat. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Paulus bicara tentang kesetiaan Tuhan. Tatkala Paulus berbicara tentang keselamatan kita selalu dimulai dari panggilan dan kesetiaan Tuhan. Allah yang berinisiatif untuk memanggil kita. Amin, saudara. Sebab orang berdosa tidak mencari Allah. Orang berdosa tidak mengenal kebenaran. Tapi Tuhan memanggil kita dengan firman-Nya. Dan Tuhanlah yang setia menolong kita. Keselamatan kita bergantung pada panggilan Allah dan kesetiaan Allah. Bergantung pada kuasa Allah. Demikian juga kekudusan kita sangat bergantung pada kesetiaan Allah, bergantung pada panggilan Allah dalam kehidupan kita. Makanya saudara, kita bersyukur bahwa keselamatan kita, kekudusan kita bukan karena kita kuat memegang Tuhan, tapi karena tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita. Bergantung pada panggilan dan kesetiaan Tuhan, bergantung pada kuasa Tuhan. Ini yang perlu kita syukuri. Namun demikian tidak berarti bahwa pada akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Ya sudah, terserah Tuhan. Kita diam saja, kita nggak usah melakukan sesuatu, tidak. Jadi untuk mengalami kekudusan, menyongsong kedatangan Tuhan, kita bergantung pada panggilan dan kesetiaan Tuhan, tetapi juga kita harus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang yang pasif, tapi tidak demikian firman Tuhan. Coba lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ini apa yang diteladankan oleh Paulus. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Paulus dikatakan dia menerima kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tuhan telah menguduskan kita. Maka kita harus berjuang untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Tuhan membenarkan kita harus berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari saudara, kita harus menyempurnakan kekudusan kita dalam takut dan gentar kepada Allah. Itu kata Rasul Paulus juga dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Ya, ditulis seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Maksudnya seperti ini, dalam proses pertumbuhan kita, dalam kesempurnaan, kita bergantung pada panggilan Allah, bergantung pada kesetiaan Allah, bergantung pada kuasa Allah. Tapi pada sisi kita, saudara,
kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kita harus berusaha menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Amin. Mari saudara, biarlah tahun 2021, tahun yang masih kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan berikutnya. Kita mau menjadikan kekudusan menjadi prioritas hidup kita. Ingat, kekudusan berasal dari Allah damai sejahtera. Kekudusan meliputi roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan kekudusan adalah untuk Tuhan. Dan mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Saudara, tadi sempat saya teringat-ingat masih khotbah seri Petrus ya. Rupanya seri Petrus saya akhiri sebelum Natal. Jadi pikiran saya di Petrus, di Paulus. Nah itu manusia saudara ya. Dalam menyiapkan khotbah saya enggak selamanya benar. Tapi bersyukur selalu ada perbaikan. Amin. Tidak bercacat artinya kita punya hati nurani yang bersih. Menyelesaikan dosa dari tingkat hati. Dan kalau ada kesalahan kita pada orang lain, kita segera berusaha untuk memperbaikinya. Amin. Mari sama-sama.